Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arifin Ahmad SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki sehingga kita bisa berkumpul dalam diskusi Jumat hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ilmu dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Gita Indrianti Sopian dengan nomor MPM 215060100. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu ada Saudari Nurul Hanifah dengan nomor NPM 215060089 dan yang kedua yaitu ada Saudari Sifa Anissa dengan nomor NPM 215060087. Topik bahasan hari ini mengenai tentang pengertian artikel ilmiah, ciri-ciri artikel ilmiah, jenis-jenis artikel ilmiah, pengertian artikel ilmiah populer, dan ciri-ciri artikel ilmiah populer. Pengertian artikel ilmiah menurut Suyitno 2011, artikel ilmiah adalah sebuah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di jurnal atau di buku dengan kumpulan. Artikel ini ditulis dengan tata cara ilmiah yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Adapun artikel ilmiah dapat juga disebut dengan sebuah karangan yang menjanjikan permasalahan atau tentang pengetahuan keilmuan dan juga penulisan tertentu dengan baik dan juga benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel ilmiah dapat diartikan sebagai karya tulis yang sangat lengkap. Misalnya, laporan, berita atau esai dalam majalah ataupun surat kabar. Jadi secara umum itu artikel ilmiah adalah suatu tulisan atau esai yang merupakan suatu usaha untuk mengkomunikasikan informasi, opini, atau perasaan dan biasanya juga menampilkan argumen-argumen tentang topik tertentu. Ciri-ciri artikel ilmiah yang pertama itu ada lugas. Lugas ini merupakan tulisan langsung yang menuju dengan persoalan. Yang kedua logis. Yang logis ini segala keterangan yang dipaparkan harus memiliki dasar dan juga alasan yang masuk akal dan dapat diuji dengan kebenarannya. Yang ketiga itu tuntas. Tuntas ini masalah atau tema yang akan dipilih atau dipaparkan itu secara mendalam. Yang keempat objektif, yang keterangannya disajikan sesuai dengan data dan juga fakta yang ada. Yang kelima, cermat yang berusaha menghindari berbagai keliruan walaupun sekecil apapun itu. Yang keenam, jelas dan padat. Keterangan yang mudah dipahami juga tidak melibatkan emosi yang berlebihan dengan menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan tanda baca. Yang ketujuh, menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan aplikasi hukum dalam pada situasi yang spesifik. Yang kedelapan, penulisannya cermat, tepat dan benar serta tulus, tidak memuat terkanan pernyataan yang tulus tanpa mengingat efeknya. Selanjutnya, artikel itu sistematis, tiap langkah itu direncanakan secara sistematis, terkendali secara konseptual dan prosedural. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis artikel ilmiah. Yang pertama itu ada artikel analitik. Artikel analitik itu merupakan hasil penelitian tentang suatu topik tertentu yang merestrukturisasi dan menyajikan bagian-bagian dari topik tersebut, dilihat dari sudut pandang penelitiannya. Peneliti melakukan tahap pencarian tentang topik spesifik tertentu, di mana peneliti belum mengambil keputusan apapun. Kemudian yang kedua ada artikel argumentatif. Artikel argumentatif itu merupakan hasil penelitian tentang suatu topik tertentu yang memposisikan terhadap suatu permasalahan tertentu, dan dengan menggunakan bukti atau fakta yang diperoleh menyatakan sikap penelitiannya. Artikel argumentatif ini diawali oleh suatu tesis penelitian. Tesis di sini adalah pernyataan yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan.
Kemudian yang ketiga itu ada artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian itu adalah artikel ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil pemikiran atas suatu objek kajian yang berupa temuan penelitian. Artikel penelitian bukan merupakan bentuk ringkasan pengkreditan dari laporan penelitian, tetapi merupakan hasil kerja penulisan baru yang dipersiapkan dan dilakukan sedemikian rupa, sehingga tetap menampilkan secara lengkap semua aspek penelitiannya. Artikel hasil penelitian ini ada dua macam. Yang pertama ada hasil penelitian kuantitatif, yang kedua ada hasil penelitian kualitatif. Kemudian yang keempat ada artikel konseptual. Artikel konseptual itu adalah artikel yang ditulis berdasarkan hasil pemikiran atas suatu objek kajian berupa gagasan atau telaah dan analisis kritis. Kemudian yang kelima ada artikel populer. Artikel populer itu adalah artikel ilmu pengetahuan yang disajikan dengan tampilan, format, dan bahasa yang lebih enak dibaca dan dipahami. Kemudian ada materi pengertian tulisan artikel ilmiah populer. Artikel populer adalah artikel ilmu pengetahuan yang disajikan dengan tampilan, format, dan bahasa yang lebih enak dibaca dan juga dipahami. Pada dasarnya, ada beberapa jenis model penulisan artikel. Model-model tersebut bisa dikelompokkan kepada tingkat kerumitannya. Model yang paling mudah ialah model penulisan populer. Tulisan populer biasanya tulisan ringan yang tidak belibet atau juga rumit, dan bersifat hiburan, termasuk di dalamnya gosip. Selain itu, bahasa yang digunakan juga cenderung bebas. Model yang paling sulit ialah penulisan ilmiah. Model ini mensyaratkan objektivitas dan kedalaman pembahasan, dukungan informasi yang relevan, dan bisa diharapkan menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu perkara itu terjadi, tanpa pandang bulu dan eksas. Dari aspek bahasa, tentu saja tulisan ilmiah mensyaratkan bahasa yang baku. Meski demikian, ada satu model penulisan yang berada di tengah-tengahnya. Model tersebut dikenal dengan penulisan ilmiah populer dan merupakan perpaduan penulisan populer dan ilmiah. Istilah ini mengacu pada penulisan yang bersifat ilmiah, namun disajikan dengan cara penuturan yang mudah dimengerti. Model inilah yang digunakan dalam publikasi Yayasan Lembaga Sabda pada umumnya. Artikel ilmiah populer ditujukan kepada para pembaca umum, dan kita perlu membedakan antara kosakata ilmiah dan populer. Kata-kata populer merupakan kata-kata yang akan dipakai dalam komunikasi sehari-hari, sedangkan kata-kata yang biasa dipakai oleh kaum pelajar, terutama dalam penulisan ilmiah, yaitu pertemuan-pertemuan resmi, diskusi-diskusi khusus, dan itulah yang disebut kata-kata ilmiah. Materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama yaitu ada gaya bahasa dan sajian tidak terlalu formal, fakta tetap objektif, dijiwai kebenaran, metode berpikiran keilmuan, lebih banyak menyajikan pandangan, gagasan, komentar atau ulasan terhadap suatu permasalahan. Sistematika isi dalam artikel populer umumnya bebas, begitu juga sistematikanya bersifat umum yang terdiri dari pendahuluan, isi, penutup. Substansi disajikan secara objektif. Pendapat didukung oleh argumen, fakta, dan bukti autentik. Materi disampaikan dengan gaya populer. Bahasa menggunakan ragam semi ilmiah. Tidak mengikuti aturan yang lazim dalam artikel ilmiah murni. Untuk acara yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan penutup, saya akan membacakan hasil kesimpulan yang saya dapatkan pada materi presentasi kali ini. Artikel ilmiah adalah bentuk tulisan yang berisi laporan-laporan sistematis mengenai hasil dari kajian atau hasil dari penelitian yang disajikan dengan jenis ilmiah tertentu, di mana ada audiens yang merupakan pendengar khusus dengan tujuan untuk menyampaikan hasil kajian dan juga kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk menyajikan sebuah referensi baru untuk dipikirkan, dikaji secara ulang, dan didiskusikan lagi, baik secara lisan maupun dengan tertulis.
Pembahasan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis makalah mahasiswa. Indikator keberhasilan dalam pembahasan ini tidak semata-mata difokuskan pada hasil makalah yang ditulis mahasiswa. Berhubungan dengan proses pembelajaran yang kurang berjalan maksimal, menjadi acuan untuk melakukan perbaikan pada proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Hal ini dilakukan dengan harapan keterampilan menulis makalah mahasiswa dapat terus ditingkatkan untuk menjadi lebih baik. Rangkaian acara telah selesai terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Bapak, dosen, dan teman-teman yang sudah memperhatikan. Kami sebagai kelompok penyaji memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.